Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Sehat, alhamdulillah. Senang sekali Pak Guru, Pak Iqbal hari ini bisa bertemu dengan anakku sekalian. Kelas 12 ini ya, sudah dewasa, sudah gede-gede. Baik anak sekalian, jadi sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi saya absen dulu. Saya lihat sepertinya ini semuanya hadir ya, hadir semua ya, nihil ya, alhamdulillah. Baik, mohon izin anak sekalian, Bapak akan tampilkan materi kita kali ini adalah berkenaan dengan pernikahan dalam Islam ya. Oke, anak sekalian sudah pengen menikah belum nih? Kelas 12 sudah dewasa, sudah ada hasrat untuk pengen menikah belum? Mau kuliah dulu lah Kak. Kuliah dulu ya. Kuliah kerja dulu lah Kak. Bagus itu. Tapi andai kan mau kuliah sambil berumah tangga juga tidak apa-apa. Nggak mau. Walaupun belum ada keinginan untuk menikah pada saat ini, tetapi perlu kita juga ketahui bersama bahwa penting bagi kita untuk mengetahui ya, bagaimana pernikahan itu sebenarnya seperti apa. Baik, ini diharapkan nanti kalian sebagai siswa nanti akan mampu untuk mengetahui tentang pengertian pernikahan, tentunya dengan baik dan juga benar ya. Yang kedua juga Bapak harap nanti kalian mampu juga menunjukkan yang namanya dalil pernikahan. Kita bahas dulu yang namanya pengertian. Di sini ada gambar Dedek Lesti sama Mas Bilar ya. Dalam segi bahasa, nikah itu apa? Artinya mengumpulkan. Iya, mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Tetapi dalam segi istilah, bahwa nikah itu artinya adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian dengan ikatan itu jelas ikatan yang halal. Nah, dalilnya adalah Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Jadi inilah dasar dari yang namanya pernikahan itu. Nah, tujuan pernikahan anak ya. Jelas bahwa kalau kita menikah mesti ono tujuannya toh. Tidak mungkin tidak ada tujuannya. Mesti ada yang namanya tujuan. Ya, itu ya. Mas Iskanto, Mbak Iha, Mbak Irfa, Mbak Indah itu juga apabila besok menikah harus memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, siapa sih orang yang nggak suka dicintai? Siapa sih orang yang nggak suka disayangi? Tentu itu merupakan hal yang memang diidam-idamkan, dicintai, disayangi ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah ya, dan dijadikannya di antaramu kasih dan sayang. Nah itu. Yang kedua tujuannya adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Untuk memperoleh ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang namanya seksual atau birahi ya. Birahi secara sah dan birahi. Karena namanya manusia itu kan makhluk yang dikaruniai nafsu ya. Dengan menikah ya, ada hasrat itu bisa tersalurkan. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan dalam masyarakat. Tentunya di dalam pernikahan pasti nanti seorang suami istri akan memperoleh yang namanya keturunan. Nah, keturunannya bagaimana? Keturunan yang sah ya di dalam masyarakat, yang sah, yang legal ya, gitu. Oke, nah sekalian. Nah, kemudian ada lagi yang namanya hukum nikah. Apa saja sih hukum nikah? Nah, yang pertama ada namanya apa? Irfa dibaca. Yang pertama. Hukumnya sunnah. Sunnah, apa itu sunnah, Mbak Irfa?
Nikah hukumnya sunnah itu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Itu kategori pertama. Ya, hukum menikah bagi yang pertama adalah yang nikahnya itu sunnah ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua hukumnya wajib, yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Oke, berarti ini kategori yang wajib. Jadi Ya. orang yang wajib menikah itu orang yang betul-betul ingin menikah ya, mampu menikah. Jadi kalau nggak menikah dia khawatir bisa berbuat zina. Ihah dibaca yang ketiga hukumnya apa? Hukum menikah makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Oke, jadi makruh ya. Makruh itu di dalam ajaran agama kita diartikan sebagai yang dibenci, ya, yang dibenci, makruh. Bagi yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah terhadap istrinya. Jadi dia sudah pengen menikah, tapi di dalam persiapannya, di dalam modalnya, barangkali dia belum siap. Sehingga apabila dipaksakan ini menjadi tidak baik. Nah, inilah makruh. Makanya betul bahwa menikah itu harus dipersiapkan betul, tidak sembarangan. Yang keempat hukumnya adalah haram. Haram bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Irfa, Bu Indah, Bu Ihah kok mau disakiti? Waduh, ini melas nemeni ya. Melas banget ini. Iya, Jangan tidak sampai mau ya. Pak Guru, nggak mau saya. Iya, jangan mau ikutnya. Berikutnya ada namanya rukun dan syarat nikah, anak sekalian. Rukun, syarat nikah. Yang pertama ada siapa? Ada Calon suami, calon suami. Ya, mulaian calon suami ada apa lagi? Calon Calon istri. calon istri, Istri. Artinya mempelainya ada gitu ya. Ya, ini wajib ada ini. Kemudian yang berikutnya di dalam rukun dan syarat nikah jelas perlu adanya yang wali nikah. Siapa wali itu? Siapa Mbak Ihah wali itu? Wali itu yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, Pak. Nah, biasanya wali itu adalah orang tua ya, dari bapak. Bapak menikahkan anaknya begitu ya. Kalau tidak ada bapak berarti siapa? Bisa Pak D-nya, Pak L-nya. Nah, di dalam pembagian wali ya, dalam wali nikah itu ada beberapa hal ya. Ada wali nasab, ada wali hakim. Nah, wali nikah itu. Apa itu wali nasab? Nah, wali nasab itu adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Ya. Biasanya siapa? Bapak kandung, ya, bapak kandung yang jadi wali. Ya, dan memang dianjurkan, ya biasanya itu dianjurkan kalau menikahkan anak perempuannya, ya yang menikahkan adalah bapaknya. Jangan dipasrahkan sama pengulu. Ya. Anjurannya adalah bapak kandungnya itu yang menikah, lebih afdol. Kemudian ada lagi wali hakim. Siapa wali hakim itu? Wali hakim adalah siapa? Kepala negara yang beragama Islam. Ya. Ya, jadi semacam ada apa? Melimpahkan. Jadi Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, kepala kantor urusan agama KUA, ya, untuk menikahkan. Ya, begitu. Jadi mewakilkan kepada wali hakim. Tetapi memang paling afdol itu adalah dari wali nasab, ya, dari bapaknya sendiri, bukan yang diwakilkan. Lagi saksi nikah, ya, itu ada 2 orang, ya, ada 2 orang. Syaratnya sama, agama Islam, laki-laki, balik, dapat mendengar, dapat melihat, dapat bicara, adil, dan Tidak dalam keadaan ihram haji. iya, betul. Nah, inilah syaratnya. Jadi biasanya 2 orang laki-laki, ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada rukun berikutnya adalah akad nikah atau sigot, ya, yaitu ucapan ijab kabul. Ya. Ijab itu apa? Ijab. Coba Ucapan. Mbak Ucapan Irfa, wali. Mbak Irfa ada di situ, Mbak Irfa?
Ada, Pak. Oke, coba ijab itu apa Mbak Irfa? Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Oke. Bunyinya gimana biasanya? Bunyinya kalau bahasa Indonesia ya, Pak. Indonesia. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku, Fulan, dengan mahar titik-titik dibayar tunai. Nah, itu namanya Hijab. ijab. Nah, ijab. Nah, setelah ijab ada qabul. Qabul ini diucapkan sama siapa? Mempelai Mempelai laki-laki ya. Laki-laki. Ya, tanda bahwa dia itu menerima ya, menerima. Coba bunyinya bagaimana Mbak Iha? Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan dan aku rela dengan hal itu dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Oke lah, betul ya gitu. Jadi ijab qabul itu seperti itu. Syaratnya ijab qabul itu apa? Tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu. Adanya ucapan aku nikahkan atau kami nikahkan ya kan, dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Kemudian ijab qabul itu harus dalam satu majelis, tidak boleh lewat online misalnya. Satu di Semarang, satu di Surabaya, itu tidak bisa. Harus dalam satu majelis. Nah, kemudian lafadznya harus bersambung. Tidak boleh saya terima nikahnya. Itu jadi rusak ya. Harus dengan lafadz yang bersambung. Iya. Oke Nana, jadi supaya lebih paham lagi, Bapak akan tampilkan video tentang yang namanya ijab qabul. Disimak ya. Saudaraku Aji Darmawan bin Sabar, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau Evi Vegayanti binti Siranto dengan wali bapak kandungnya yang telah mewakilkan kepada saya dalam ijabnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima nikahnya dan kawinnya Evi Vegayanti binti Siranto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah. Itu ya anak sekalian, yang namanya ijab qabul. Paham ya? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Lanjut lagi. Oke. Nah, itulah rukun dan syarat nikah. Nah, yang berikutnya adalah hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan itu apa? Pernikahan itu merupakan cara yang paling benar, paling baik, yang diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Kemudian hikmahnya ya, dengan pernikahan ini ya jelas memupuk tanggung jawab ya, dalam rangka memelihara ya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dan juga menjalin hubungan silaturahmi dengan kedua pihak, istri ataupun suami. Baik anak sekalian, itu materi yang kita bahas pada hari ini, dan setelah ini nanti Bapak akan kirimkan gambar LKPD lewat WA group ya. Nanti dan di situ ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Bapak harap nanti malam, Bapak tunggu sampai jam 12 malam terakhir, semua tugas sudah dikerjakan ya. Dan kesimpulannya bahwa kita memahami bahwa nikah itu juga merupakan ibadah. Makanya kita jangan kemudian kok enggan untuk menikah, harus mau menikah ya. Kata Rasulullah, barang siapa tidak mau menikah maka bukan dari kaumku. Maka kalau kamu atau kalian mau dianggap kaumnya Rasulullah, maka menikahlah. Akhirul kalam, terima kasih banyak sepertinya. Bapak akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.